Halo sahabat Reva, selamat datang kembali di podcast Lensa Kreatif. Tempat kita membahas segala hal tentang videografi, sinematografi, dan visual storytelling. Saya Air Afandi akan menemani kalian dalam episode kali ini. Kalau kita bicara soal videografi, satu hal yang gak boleh kita lupakan adalah lensa. Lensa adalah mata dari kamera kita. Tanpa pemilihan lensa yang tepat, gambar yang kita rekam bisa kehilangan karakter dan estetika yang diinginkan. Nah, di episode ini kita akan membahas peran lensa dalam videografi. Jenis-jenis lensa, serta bagaimana memilih lensa yang sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Oke, kita mulai. Jadi, kenapa lensa itu penting dalam videografi? Ya, lensa lebih dari sekedar alat untuk menangkap gambar. Lensa punya berbagai peran yang menentukan hasil akhir video kita. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, panjang fokus atau focal length. Di mana focal length ini akan mengatur sudut pandang. Lensa memiliki panjang fokus yang menentukan seberapa luas atau seberapa sempit sudut pandang kita. Lensa dengan panjang fokus pendek menghasilkan gambar dengan sudut lebar. Sedangkan lensa dengan panjang fokus panjang memberikan efek zoom dan sudut yang lebih sempit. Contohnya adalah lensa 16 mm. Ini akan membentuk sudut pandang sangat lebar, cocok untuk landscape dan ruangan sempit. Yang kedua adalah lensa 50 mm. Ini mendekati perspektif mata manusia, cocok untuk wawancara dan portrait. Kemudian ada lensa 200 mm. Ini telefoto ya, ideal untuk mengambil gambar dari jarak jauh, seperti olahraga atau konser atau mengambil pergerakan-pergerakan hewan dari jarak jauh. Yang kedua adalah kualitas optik. Ini akan mempengaruhi ketajaman gambar, depth of field. Semakin tinggi kualitas optik lensa, semakin tajam dan jernih hasil gambarnya. Lensa yang berkualitas tinggi akan meminimalisir distorsi, aberasi warna, dan efek blur yang tidak diinginkan. Gunakan lensa dengan kaca optik berkualitas tinggi untuk memastikan hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah depth of field atau mengontrol fokus dan latar belakang. Lensa dengan aperture lebar antara 1,4 sampai 2,8 ini bisa menghasilkan efek bokeh yang artistik dengan latar belakang blur. Sementara efek aperture kecil f8 atau f16 ini memberikan kedalaman fokus yang lebih luas. Aperture lebar atau f-nya 1,8 ini fokus pada subjek, latar belakangnya blur untuk menciptakan efek sinematik. Kemudian aperture kecil, misalkan f-nya adalah 11, di mana di sini makna yang diambilnya adalah segala sesuatu dalam frame tertangkap tajam, cocok untuk landscape atau dokumentasi. Yang keempat adalah kemampuan low light, di mana lensa yang punya kemampuan low light ini menentukan kualitas dalam kondisi gelap. Lensa dengan aperture besar lebih baik dalam kondisi cahaya rendah karena memungkinkan lebih banyak cahaya masuk ke sensor kamera. Ini penting untuk syuting malam hari atau dalam ruangan tanpa pencahayaan tambahan. Kalau sering syuting di tempat gelap, gunakan lensa dengan aperture minimal 2,8 atau lebih besar. Kemudian yang kelima atau yang selanjutnya adalah efek estetika, di mana efek estetika ini adalah menciptakan gaya visual yang unik. Berbagai jenis lensa juga bisa digunakan untuk menciptakan efek visual tertentu. Misalnya lensa fisheye untuk efek distorsi yang melengkung atau lensa telefoto untuk kompresi perspektif yang menarik. Lensa fisheye ini focal length-nya adalah 8 mm sampai 15 mm. Ini menciptakan efek melengkung yang unik. Kemudian lensa telefoto itu dari 85 ke atas. Ini membuat latar belakang tampak lebih dekat ke subjek, cocok untuk potret dramatis. Jenis-jenis lensa dalam videografi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu jenis-jenis lensa yang sering digunakan dalam videografi. Masing-masing lensa punya fungsi dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah lensa wide angle atau sudut lebar. Lensa ini memiliki panjang fokus pendek dan sudut pandangnya luas, cocok untuk menangkap landscape, arsitektur, atau adegan aksi. Kapan lensa ini digunakan? Lensa ini digunakan pada saat kita meliput dokumentasi perjalanan, kita meliput video vlog dengan latar belakang luas, atau pada saat pengambilan gambar film dalam ruangan sempit. Lensa wide angle ini
ini kita bisa tentukan dari mulai 15 sampai 18 mm. Yang kedua adalah lensa standar, itu dari mulai 50 mm sampai 85 mm. Lensa ini mendekati perspektif mata manusia dan memberikan hasil yang natural dan realistis. Kapan digunakannya? Ini bisa kita gunakan pada saat wawancara atau pada saat video storytelling. Kemudian digunakan juga pada saat pengambilan gambar subjek tanpa distorsi dan produksi film pendek ataupun dokumenter. Lensa yang ketiga adalah lensa telefoto dengan focal length 85 mm sampai 300 mm. Lensa ini memiliki panjang fokus yang tajam dan memperbesar subjek yang jauh. Digunakan pada saat meliput acara olahraga ataupun konser, kemudian dokumentasi alam dan satwa liar, kemudian close up tanpa mendekati subjek. Lensa berikutnya adalah lensa prime atau dengan fokus yang tetap. Lensa ini tidak bisa melakukan zoom, tetapi memiliki kualitas optik terbaik dan aperture lebar. Kapan digunakannya menggunakan lensa prime atau lensa fix ini? Kita bisa mengambil pada saat pengambilan gambar sinematik, pengambilan videografi dengan pencahayaan rendah, pengambilan portrait atau close up yang tajam. Lensa berikutnya adalah lensa makro atau close up ekstrim. Lensa ini dirancang untuk menangkap detail kecil dengan ketajaman luar biasa. Kapan digunakannya? Digunakan pada saat videografi produk atau videografi makanan, kemudian dokumentasi serangga ataupun benda kecil, kemudian close up detail dalam film dokumenter. Kemudian bagaimana cara memilih lensa yang tepat? Setelah kita tahu berbagai jenis lensa, bagaimana cara kita memilih lensa yang paling sesuai untuk proyek kita? Yang pertama adalah pahami kebutuhan proyek, apakah untuk wawancara, dokumenter, atau film aksi. Kemudian perhatikan kondisi pencahayaan, gunakan lensa dengan aperture besar untuk low light. Kemudian eksperimenlah dengan berbagai lensa. Jangan terpaku pada satu jenis lensa, cobalah bereksperimen untuk menemukan gaya visual terbaik. Nah, untuk newbie, rekomendasi untuk newbie, gunakan untuk lensa Canon 50 mm dengan aperturnya f1.8, lensa murah dengan kualitas optik luar biasa. Atau juga lensa Sigma 18-35 mm dengan f1.8 dan lensa zoom yang fleksibel dengan kualitas sinematik. Atau juga bisa gunakan lensa Tamron 70-200 mm dengan f2.8. Ini adalah lensa telefoto untuk event dan dokumentasi. Oke, sahabat kreatif, itu tadi pembahasan tentang lensa dan perannya dalam videografi. Semoga episode ini membantu kalian memahami lebih dalam bagaimana memilih dan memanfaatkan lensa dalam produksi video. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request, bisa DM ke Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah berkarya dengan lensa kalian. Salam lensa kreatif.